Kami dari kelompok pengantar bisnis akan membahas materi tentang manajemen sumber daya manusia yang disusun oleh Ardan Leo Singarimbun, Repayanti Panjaitan, Ruth Yolanda Samosir, Sepriani Nadea, dan Jaib Abdi. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan menjadi masyarakat menjadi maksimal. Fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri dari 1. Fungsi manajerial. Fungsi-fungsi manajerial pada manajemen sumber daya manusia diarahkan untuk mewujudkan sasaran pokok manajemen sumber daya manusia, yaitu mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Fungsi manajerial terdiri dari fungsi-fungsi antara lain 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pengarahan, 4. Pengendalian. 2. Fungsi operasional 1. Pengadaan, 2. Pengembangan, 3. Kompensasi, 4. Pengintegrasian, 5. Pemeliharaan, 6. Kedisiplinan, dan 7. Pemberhentian. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Secara khusus, manajemen sumber daya manusia ini memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Pengembangan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem intensif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. 2. Pengembangan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerja dan kepercayaan bersama. 3. Memastikan bahwa persamaan dan kesempatan tersedia untuk semua, artinya ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dan karyawan. 4. Memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. 5. Mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia. 1. Pendekatan mekanis atau klasik. Dalam pendekatan mekanis, apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan kerja, maka unsur manusia dalam organisasi disamakan dengan faktor produksi lain, hingga pimpinan perusahaan cenderung menekan pekerjaan dengan upah yang minim sehingga biaya produksi rendah. 2. Pendekatan paternalisme. Pendekatan ini menunjukkan sikap bahwa tenaga kerja harus dikelompokkan sebagai modal yang merupakan faktor produksi. Dengan hal ini maka diusahakan untuk memperoleh tenaga kerja yang murah namun bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan memperoleh hasil yang lebih besar untuk kepentingan memberi kerja. 3. Pendekatan sistem sosial atau hukum relation. Manajemen sumber daya manusia atau personalia merupakan proses yang kompleks. Setiap ada permasalahan maka diusahakan dipecahkan dengan sebaik mungkin dengan risiko yang paling kecil, baik bagi pihak tenaga kerja maupun pemberi kerja. Sekian dari hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat materi yang kami jelaskan kepada kawan-kawan. Terima kasih.